Halo pemirsa, apa kabar? Kita berjumpa kembali dalam acara yang selalu akan memberikan inspirasi maupun wawasan untuk Anda, yaitu Suara Parlemen bersama saya Yusri Hayanti dan rekan saya Mendy Nugroho. Nah, seharian sudah berkegiatan dari pagi misalnya sampai sore, itu juga berkegiatannya juga di kantor, tapi setelah itu Anda kemana? Langsung pulang? Atau ternyata Anda masih juga menganut yang namanya kongko-kongko, apalagi kan besok libur, maksudnya itu. Udah nggak boleh lah ya kongko-kongko. Tapi ya kalau kita lihat di beberapa mall di Jakarta misalnya ya, itu kongko-kongko juga masih loh. Masih ada. Kalau mungkin di kafe-kafe atau tempat ngopi-ngopi hanya sekedar untuk mungkin killing time, mungkin boleh, tapi tetap menjaga jarak ini penting juga ya. Betul. Nah, nanti kalaupun misalnya kita ke restoran makan, kan ada beberapa kursi ataupun meja yang diberikan tanda silang. Ini harus disiplin pemirsa, jangan yang dikasih tanda silang itu diduduki atau ditempati. Ya. Karena itu memang nggak boleh, itu memang kita wajib untuk menjaga jarak. Setidaknya memang protokol kesehatan harus terus diberlakukan apabila kita juga tetap mau menggunakan fasilitas umum yang ada. Ini harus hati-hati sekali. Ya. Kalau bicara masalah nekatnya masyarakat terhadap apa yang sudah dilakukan, aturan-aturan ini, seolah kita menemukan di berbagai tempat ya. Di perbankan kadang-kadang disuruh antri, nggak mau ngantri, disuruh ada tanda silang, nggak mau dilakukan tanda silangnya, justru tetap diduduk-dudukin ya. Itu namanya juga resiko yang kita harus jalankan ya pemirsa ya. Tapi apapun itu, tetap kita harus menjalankan semua aturan Harusnya yang sudah diberlakukan ya. Apalagi misalnya besok nih hari lahir Pancasila. Nah, bagaimana bisa mewujudkan yang namanya 5 sila dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, jujur itu masuk loh dalam Pancasila. Pentingnya semuanya harus masuk ya. Penting. Nah, kalau buat para ASN atau para aparat ya, aparatur sipil negara ini memang besok akan melaksanakan upacara walaupun dilakukan secara virtual atau daring. Betul, bahkan ada arahan harus pakai pakaian adat. Ada begitu ya? Iya. Dan setidaknya memang pemirsa untuk mengawali Suara Parlemen edisi kali ini kami akan memberikan ke hadapan Anda berbagai informasi dari media online yang terbit hingga saat ini. Segera kami berikan ke hadapan Anda, kami masuk dalam headline media online. Ya, headline media online yang pertama saya akan bacakan di tempo.co. MUI meminta Erick Thohir tak beri kursi komisaris BUMN untuk balas budi politik. Menteri BUMN Erick Thohir kembali menunjuk sejumlah relawan kampanye Jokowi Ma'ruf untuk menempati kursi komisaris di berbagai perusahaan BUMN. Baru-baru ini, musisi Abdi Sleng ditunjuk menjadi komisaris independen PT Telkom Indonesia. Dan Wakil Ketua Umum Bidang Ekonomi MUI Anwar Abbas menyoroti kebijakan tersebut. Ia meminta Erick Thohir tidak menggunakan kewenangannya dalam menunjuk komisaris perusahaan plat merah untuk kepentingan balas budi politik. Anwar mengatakan bahwa dalam memilih sosok yang mengisi jabatan tinggi di BUMN, pemerintah sebagai pemegang saham terbesar seharusnya memiliki standar tertentu. Di antaranya memiliki pengetahuan, kompetensi, pengalaman, dan kredibilitas yang mumpuni. Nah, kalau misalnya masalah Abdi Sleng ini memang ada pro dan kontra yang terjadi pemirsa ya. Ada satu pihak yang menyatakan bahwa ini sebenarnya tidak pantas untuk misalnya duduk di kursi tersebut. Tapi juga ada yang mengatakan bahwa ini sih sah-sah saja karena pada saat ditunjuk ya ini harus menjalankan amanah yang sudah diberikan. Tapi menurut saya kalaupun misalnya memang ini juga memang ada satu kaitannya dengan dikaitkan dengan bentuk kreativitas, dengan bentuk seni. Saya rasa untuk masalah ini cocok-cocok saja untuk diberikan sebuah kesempatan yang lebih baik. Kenapa tidak? Ya, kadang-kadang merasa bingung juga ya jika misalnya yang menjadi komisaris BUMN ini adalah pada saat kemarin menjadi relawan Jokowi Ma'ruf. Misalnya seolah-olah adalah politik balas budi. Tapi jika misalnya yang menjadi dari komisaris ini adalah misalnya pendukung Pak Prabowo pada saat itu, apa ya komentarnya ya? Makanya kalaupun misalnya siapapun yang duduk di kursi itu kayaknya akan menjadikan sebuah pertanyaan-pertanyaan khusus ya. Tapi kalau misalnya juga dilihat kan ini kan berkaitan juga misalnya dengan Telkom ataupun misalnya juga dengan gadget yang ada ataupun misalnya promo-promo yang ada, cocok-cocok saja kan. Toh juga beliau juga adalah seorang seniman. Ya, pasti dipilihnya Abdi Sleng ini walaupun menuai kontroversi ya, ada yang setuju dan tidak setuju. Tapi setidaknya memang dari Telkom sendiri sudah memberikan satu kriteria yang akhirnya dari ribuan relawan Jokowi Ma'ruf ini juga Abdi ini mungkin yang termasuk yang mungkin sudah melalui tes yang cukup panjang juga ya. Pasti. Pastinya begitu ya.
Kemudian di liputan6.com, staf Menteri Keuangan buka fakta di balik temuan 97.000 data ASN misterius. Beberapa waktu lalu terungkap adanya 97.000 data ASN misterius saat dilakukan pendataan ulang PNS pada tahun 2014. Para ASN ini diketahui menerima gaji hingga pensiunan dan staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis Justinus Prastowo mengatakan bahwa 97.000 temuan data PNS yang ramai diributkan tersebut bukan data fiktif. Pasalnya pendataan ulang PNS yang belum tuntas karena terkendala jaringan. Dan berdasarkan hasil PUPNS yang dilakukan pada September hingga Desember 2015, BKN sudah merilis penjelasan mengenai 97.000 PNS yang tidak mengikuti PUPNS karena beragam kondisi. Dari tindak lanjut BKN sejak PUPNS 2015 digulirkan per Mei 2021 tinggal 7.272 PNS yang terdata belum mengikuti PUPNS 2015. Jadi sebenarnya ini bukan fiktif ya, tapi ini misterius. Nah, setidaknya juga masyarakat kan juga akan bertanya dong, Medi, kalaupun misalnya dikatakan misterius, kenapa hal ini bisa terjadi di tahun 2014 hingga 2015? Apakah segitunya pendataan mengenai PNS yang ada sehingga, nah data-data yang ada kok jadi sempat juga dibilang bahwa ini ada PNS fiktif. Ya, terus diusut, mudah-mudahan ini tidak terulang kembali ya terkait ada data fiktif PNS yang nggak ada orangnya tapi mendapatkan gaji dan Gitu pensiunan dia. ya. Dan pensiunan. Pensiunan. Saya akan bacakan di tribunnews.com pendaftaran CPNS dan PPPK ditunda. DPR RI desak Kemenpan RB dan BKN koordinasi terkait penambahan kuota. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Jenimat Girsang mengatakan bahwa pelaksanaan pendaftaran seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK tidak bisa dipaksakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan yaitu mulai 31 Mei 2021. Menurutnya keputusan penundaan pendaftaran CPNS dan PPPK dari Kemenpan RB melalui Badan Kepegawaian Negara atau BKN patut diapresiasi. Dengan adanya penundaan itu, BKN memiliki kesempatan melakukan usulan revisi terkait penetapan kebutuhan formasi oleh beberapa instansi. Ya kan kita lagi masa pandemi ya pemirsa ya. Dengan kondisi sampai saat ini mungkin ada pertimbangan-pertimbangan khusus juga. Kenapa misalnya yang namanya pendaftaran ataupun misalnya juga pembukaan daripada CPNS, begitupun juga untuk masalah pendaftaran daripada karyawan P3K ini masih ditunda dengan melihat dengan kontur yang ataupun misalnya postur dari anggaran yang ada, mungkin saja ini merupakan sebuah pertimbangan khusus ya. Ya, jadi untuk adik-adik, untuk teman-teman yang masih berniat untuk mendaftarkan di peluang CPNS atau PPPK ini ditunda dulu ya. Tapi disiapkan dulu data-datanya jika nanti sudah dibuka lagi ya, berlomba-lomba untuk masuknya. Lagi-lagi harus bersabar. Bersabar lagi. Kemudian saya bacakan di republika.co.id, positif atau kasus positif COVID-19 Indonesia naik lagi. Beberapa hari belakangan tren kasus COVID-19 di dalam negeri menunjukkan kenaikan yang signifikan, baik penambahan kasus harian maupun jumlah kasus aktif. Kenaikan kasus COVID-19 ini akibat meningkatnya mobilitas masyarakat selama libur Idul Fitri pada pertengahan Mei lalu. Pemerintah mencatat sekitar 1,5 juta orang tetap melakukan mudik lebaran meski pemerintah mengeluarkan larangan. Pemerintah memprediksi puncak kenaikan kasus COVID-19 akan terjadi pada pertengahan Juni 2021 dengan lonjakan hingga 50%. Pemerintah pun telah menyiapkan 7.615 tempat tidur di ruang perawatan intensif atau ICU dan 71.506 tempat tidur isolasi untuk menghadapi lonjakan kasus COVID-19. Nah, kalaupun misalnya pemirsa juga perlu paham ya, kalaupun misalnya nih ya, Lebaran itu kan kemarin ke pertengahan bulan Mei. Kenapa juga pemerintah ataupun juga di sini juga berbagai pihak mengatakan bisa saja lonjakan terjadi pada bulan Juni ataupun di pertengahan bulan Juni. Ini kita melihat rentang waktu yang terjadi ataupun juga kepadatan-kepadatan yang sudah terjadinya di awal di pertengahan bulan Mei. Kita ambil waktu misalnya hingga 30 hari dikarenakan masa inkubasi yang dibutuhkan misalnya 2 minggu sampai 1 bulan. Harus hati-hati sekali karena belum tentu nih ya semua yang baru habis ikut mudik
Nah, apakah juga sudah melakukan protokol kesehatan yang secara benar di kampung halaman ataupun juga melakukan isolasi terlebih dahulu pada saat kembali ke kota asal? Ayo, buat Anda yang kemarin nekat mudik ya, harus terus melakukan swab ya. Jangan-jangan Anda juga terpapar dan atau menularkan lingkungan Anda kalau sudah sampai di Jakarta kembali ya. Itu dia, kan kayak kasihan ya, banyak Jadi yang kasihan terkena. ya. Mungkin di rumah Anda juga misalnya orang tua di kampung halaman juga membuat klaster baru di sana. Ini apa nggak kasihan juga ya. Tapi kalau sudah terjadi harus tetap menjaga dan tetap melakukan swab ini untuk bisa memastikan bahwa kondisi setelah mudik tidak bertambah banyak lagi ya. Setuju. Kemudian saya akan bacakan di kompas.com, pidato di KTT P4G, Jokowi sebut Undang-Undang Cipta Kerja untuk pastikan kemajuan ekonomi tak rugikan lingkungan. Presiden Joko Widodo berpidato dalam konferensi tingkat tinggi Partnership for Green Growth and Global Goals 2030 atau KTT P4G yang digelar oleh Republik Korea. Dalam pidatonya, Jokowi memamerkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja dibuat untuk memastikan kemajuan ekonomi dan sosial tidak merugikan lingkungan. Dan dalam KTT P4G, Jokowi juga mengajak negara-negara di dunia untuk memperkuat kerjasama yang bisa segera dilaksanakan dan berkelanjutan. Nah, walaupun misalnya juga kita masih di masa ketidakpastian ya pemirsa ya, tapi yang namanya juga nanti ya postur daripada anggaran tahun depan, ini juga memang akan berkaitan juga dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disahkan. Jadi setidaknya yang namanya terus menjalankan ataupun melanjutkan yang namanya program pemulihan ekonomi akan tetap dilakukan oleh pemerintah. Ya, jadi ada hal yang perlu atau bisa membuat pemerintah Indonesia terutama Pak Jokowi ini bangga ya. Iya Indonesia dong. ini punya loh Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah dibahas atau dibuat bersama dengan DPR RI. Konon katanya ini menguntungkan masyarakat ya. Betul, dan setidaknya ini kan juga salah satu nanti juga bentuk peningkatan terhadap yang namanya pembangunan berkelanjutan ke depannya ya. Dan pemirsa, setidaknya nanti setelah ini kami akan hadir ke depan Anda dengan tema mengenai teka-teki keberangkatan calon jemaah haji tahun ini yaitu tahun 2021. Jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes menyebut kelompok masyarakat miskin, disabilitas, hingga orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ masuk dalam prioritas vaksinasi nasional gelombang ketiga. Vaksinasi tahap ini menyasar masyarakat yang rentan dari geospasial, sosial, dan ekonomi, yakni sebanyak 63,9 juta orang. Ditemui di Gedung Nusantara 4 Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, anggota Komisi 9 DPR RI, Weni Haryanto mendukung vaksinasi untuk orang dengan gangguan jiwa karena mereka dinilai memiliki hak yang sama untuk mendapatkan vaksinasi. Kendati demikian, ODGJ yang akan mendapatkan vaksin harus memiliki nomor induk kependudukan sebagai salah satu syaratnya. Untuk itu, pemerintah perlu melakukan pemetaan untuk vaksinasi tahap ketiga ini sebagai langkah percepatan program vaksinasi nasional. ODGJ itu tidak bisa diperlakukan sebagai orang normal seperti itu, tapi tidak ada salahnya untuk dicoba. Weni menjelaskan, vaksinasi untuk ODGJ harus berbasis pada data. Pentingnya pendataan akan menjadi indikator keberhasilan vaksinasi tahap 3 ini. Untuk itu perlu ada koordinasi dengan Dinas Sosial dan Rumah Sakit terkait beberapa jumlah ODGJ yang ada di penampungan, rumah, dan di jalanan. Kalau sudah ada dalam penampungan-penampungan, saya pikir tidak terlalu sulit ya. Yang akan sulit adalah orang dengan gangguan jiwa yang berkeliaran di jalan. Nah, itu mungkin yang akan jadi masalah. Di sisi lain, menurut Weni Haryanto, vaksinasi COVID-19 ini bisa dijadikan momentum oleh pemerintah untuk sekaligus memperbaiki data kependudukan di Indonesia. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Ya, Anda masih bersama kami di Suara Parlemen. Teka-teki keberangkatan calon haji Indonesia tahun 2021. Dan kalau dari informasi bahwa Indonesia salah satu negara yang memang tidak diperbolehkan jemaahnya untuk berangkat haji di sana loh katanya. Yes, betul sekali. Dan kalaupun misalnya tadi siang itu juga sudah DPR sudah mendapatkan suatu bentuk pernyataan ya ataupun misalnya keterangan bahwa memang benar-benar Indonesia tidak bisa kembali untuk melaksanakan atau menyelenggarakan ibadah haji di tahun ini. Sedih nggak sih? Banget lah.
Kasian ya. Loh iya dong, bagaimana dengan kondisi misalnya juga calon jamaah yang tahun kemarin, tahun 2020 ini sudah gagal berangkat. Dan kemudian tahun ini harusnya kan giliran yang tahun kemarin tidak jadi berangkat, tetap tidak jadi berangkat. Tapi kamu kebayang nggak nanti bentuk antriannya itu panjangnya seperti apa? Tapi yang jadi perhatian adalah kenapa negara Indonesia tidak diperbolehkan. Di saat negara-negara lain atau ada beberapa negara yang memang diperbolehkan. Ini ada hal apa ya? Apakah memang konsep diplomasi Indonesia yang belum bisa diterima, ataukah memang kondisi Indonesia yang memang belum bisa diterima? Ada informasi ini dikaitkan juga dengan jenis vaksin yang digunakan di Indonesia. Vaksin ya? Ya, misalnya untuk para calon jemaah haji digunakan misalnya vaksin Sinovac. Padahal ini sebenarnya Arab Saudi belum bisa menerima daripada jenis tersebut. Yang bisa diterima adalah AstraZeneca, kemudian Pfizer, dan Moderna. Tapi apakah juga ini yang benar-benar jadi salah satu faktor kendala akhirnya tidak bisa berangkat haji? Saya rasa sih bukan 100% ya dikarenakan hal itu. Pasti ada beberapa kemungkinan-kemungkinan lain yang menyebabkan pemerintah Arab Saudi belum memberikan izin kepada Indonesia menyelenggarakan ibadah haji tahun ini. Kalau kita bicara masalah dikarenakan faktor dari vaksin, misalnya kita pakai atau menggunakan AstraZeneca misalnya, ataupun Sinovac, ini juga hal, kalau kemarin kan sudah jelas MUI sudah menjelaskan bahwa vaksin yang digunakan kita memang halal. Ini pemerintah Arab Saudi telah memutuskan akan membuka kembali penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021 atau 1442 Hijriah, dan pelaksanaan ibadah haji dibuka dengan menerapkan syarat khusus karena masih di masa pandemi COVID-19. Meski begitu, Arab Saudi belum mengumumkan teknis operasional ibadah haji termasuk kuota jemaah internasional. Kementerian Agama Republik Indonesia berharap bahwa pemerintah Arab Saudi segera mengumumkannya, terutama kuota untuk Indonesia. PLT Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Hairizi mengatakan bahwa terus berkoordinasi dengan Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi dan konjen Indonesia di Jeddah untuk mendapatkan perkembangan informasi resmi dari Khadimul Haramain, dan hal ini untuk ditindaklanjuti dengan Komisi 8 DPR mengenai persiapan dan mitigasi penyelenggaraan haji 2021. Nah, memang diinformasikan juga pemirsa bahwa hari ini juga memang akan ada rapat kerja Komisi 8 DPR RI dengan Menteri Agama. Ini memang membahas persiapan pelaksanaan ibadah haji di tahun 2021. Tapi kalau misalnya memang nantinya juga bahwa pemerintah Arab Saudi sudah menyatakan bahwa Indonesia tidak bisa mendapatkan kuota di tahun ini, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah? Setidaknya ini akan gagal kembali untuk bisa berangkat. Nah, apa yang nantinya juga kebijakan-kebijakan khusus yang akan diperuntukkan bagi para jamaah haji yang mungkin saja harusnya berangkat tahun 2020 dan sudah membayarkan full perjalanannya. Nah, ini bagaimana dengan kondisinya? Apakah harus dikembalikan atau bagaimana? Ya, tapi kalau informasi memang Arab Saudi tidak memperbolehkan untuk negara Indonesia ya untuk bisa berangkat ke atau ibadah haji di sana. Tapi mungkin ini akan terus dilakukan koordinasi ya, lobby-lobby diplomasi antara Indonesia dengan Arab Saudi. Mudah-mudahan sih ada tindak lanjut dari negara Indonesia memang jika keputusan ini benar-benar dikeluarkan oleh Arab Saudi ya. Betul, dan jamaah yang akan berangkat haji ini memang sudah ada yang divaksin. Kurang lebih 73% pemirsa, sekitar 133.360 orang. Nah, apalagi misalnya yang divaksin ini rata-rata sudah mendapatkan fasilitas vaksin Sinovac. Sedangkan salah satu vaksin Sinovac ini adalah salah satu vaksin yang memang belum diterima oleh pemerintah Arab Saudi. Lalu bagaimana ke depannya? Nah, Anda jangan kemana-mana, kami akan segera lanjutkan kembali. Masih bersama kami hingga akhir acara tentunya di Suara Parlemen. Komisi 9 DPR RI mengingatkan agar harga pembelian vaksin gotong royong tidak memberatkan masyarakat, pengusaha, dan pelaku UMKM. Ditemui di Gedung Nusantara 2 Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, anggota Komisi 9 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mengatakan, pelaksanaan vaksin gotong royong tidak boleh memberatkan masyarakat, mengingat harga vaksin gotong royong yang dinilai cukup mahal. Dalam hal ini, Saleh berharap kepada masyarakat, khususnya pengusaha dan pelaku UMKM yang mampu melakukan vaksin gotong royong secara mandiri agar bisa berkontribusi dalam mensukseskan program vaksinasi nasional. Keterlibatan dari para pengusaha, kemudian juga ada keterlibatan dari pekerja. Saya kira jika mereka ini ikhlas untuk ikut bergotong royong ya tidak ada masalah. Tapi kalau jika tidak, ya tentu pemerintah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan mereka untuk vaksinasi.
Sementara itu, Saleh menambahkan, apabila terdapat masyarakat yang tidak sanggup pada pembelian vaksin gotong royong, maka pemerintah harus bertanggung jawab untuk menyiapkan vaksin kepada masyarakat secara gratis. Di sisi lain, Saleh juga meminta agar pemerintah mengawasi implementasi program vaksin gotong royong di lapangan, guna memastikan biaya vaksin tidak dibebankan kepada para pekerja. Prinsipnya jika ada pekerja yang tidak sanggup untuk ikut di dalam kelompok vaksin gotong royong, namanya tidak sanggup, tetap dia harus didata oleh negara dan negara harus memvaksin mereka. Dan tanggung jawabnya kembalikan ke pemerintah. Kenapa misalnya ada kelompok vaksin gotong royong itu karena pengusahanya kemarin kan minta nih supaya mereka ikut vaksin sendiri gitu loh. Kalau ada yang nggak mampu ya jangan dipaksa. Kenapa? Karena di tempat lain banyak juga masyarakat kita yang gratis yang sudah dilaksanakan gitu. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Komite Tinggi Haji Kerajaan Arab Saudi telah menggelar sidang terkait pelaksanaan Haji 2021 dipimpin Ketua Komite Tinggi Haji Pangeran Abdul Aziz bin Saud yang merupakan Menteri Dalam Negeri Kerajaan Arab Saudi. Sidang membahas beberapa rekomendasi yang akan disampaikan kepada Raja Salman untuk diputuskan di level Dewan Malaki atau kantor Raja dalam bentuk dekret Raja. Saat ini KBRI Riyadh telah melakukan komunikasi intensif dengan Kerajaan Arab Saudi untuk memberikan kemudahan kepada calon jemaah haji Indonesia melaksanakan ibadah haji tahun ini. Sementara itu, tim manajemen krisis penyelenggaraan ibadah haji yang dibentuk Menteri Agama Yakut Khalil Qumas sudah menyiapkan skema dalam beberapa skenario jika ada pemberangkatan jemaah haji dari Indonesia. Mulai dari pembatasan kuota 50%, 30%, 25%, bahkan 5%. DPR RI meminta Presiden turun langsung untuk melakukan komunikasi diplomatik dengan pemerintah Arab Saudi agar calon jemaah haji Indonesia bisa melaksanakan ibadah haji di tahun ini. DPR juga menghimbau calon jemaah haji tetap mempersiapkan diri mengikuti ibadah haji tahun ini sambil menunggu informasi resmi dari pemerintah Arab Saudi. Jadi sebenarnya untuk masalah koordinasi politik, nah ataupun misalnya kita katakan lobby-lobby, ini sudah tidak dalam koridornya Menteri Luar Negeri dengan Menteri Luar Negeri dari Arab, ya begitupun juga dengan Menteri Luar Negeri dari Indonesia. Tapi memang DPR sudah meminta bahwa Presiden turun langsung untuk dapat membantu adanya juga bicara ataupun misalnya diplomasi politik terhadap pemerintah Arab Saudi. Bisa nggak ya kalau misalnya memang benar-benar kuota ini ada yang diberikan untuk para calon jemaah haji di Indonesia? Ya, jadi tidak hanya mewakilkan kepada Menteri Luar Negeri, tapi mungkin harapannya terutama dari DPR RI, Pak Jokowi langsung ya mungkin bisa turun tangan. Mungkin telepon ke Pak Salman ya, jangan WA ya, mungkin di by phone aja ya, biar langsung bisa diterima. Zoom. Ya. Zoom kalau ya, perlu atau gitu misalnya ya. melalui misalnya Zoom, jadi bisa bertatap muka langsung, ataupun jangan-jangan nantinya juga Pak Presiden diundang langsung ataupun bisa datang langsung ke Arab Saudi. Kita harapkan bersama dan ini doa kita bersama ya pemirsa. Dengan demikian Suara Parlemen edisi pada hari ini telah usai. Jangan lupa ya pemirsa, selalu menjaga kesehatan karena tanpa Anda sadari dengan menjaga kesehatan mulai dari diri sendiri, kita sudah menjaga kesehatan di lingkungan sekitar kita. Salam sehat selalu. Saya Yusli Hayanti. Saya Mindi Nugroho. Bersama rekan-rekan kami yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.